Selamat sore, Mas Risang. Selamat sore, Pak Zulfikar. Ya, terima kasih loh sudah berkenan mau mengikuti sesi one-to-one coaching ini bersama saya. Uh, Mungkin supaya lebih asik, kalau berkenan, Mas Risang bisa perkenalkan diri dulu, Mas. Oke, baik. Saya Risang Wijanarko. Saat ini saya bekerja sebagai karyawan swasta di PT Trakindo Utama. Posisi yang saya pegang saat ini adalah sebagai Service Manager untuk PAN Indonesia Trakindo. Masa kerja saya mungkin sudah lumayan lama gitu ya, sekitar kalau in total mungkin sudah ada 24 tahunan. Ya, sudah cukup lama. Memang beberapa perusahaan sudah dijalani, tapi yang paling lama ya Mas Jo. Ya. Baik, terima kasih. Dalam 24 tahun berkarir, apa yang paling seru Mas Risang? Sometimes yang paling saya appreciate sebenarnya saat ini itu ada semacam pengakuan lah gitu ya dari sisi owner company yang mengatakan bahwa uniqueness development yang saya jalani selama berkarir di Trakindo ini cukup sangat membantu bagaimana mengatur strategi perusahaan ke depan, karena memang istilahnya experience itu diperlukan untuk membantu, misalnya digabungkan dengan metode-metode yang baru saat ini di dunia kerja untuk bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan yang kita miliki saat ini. Nah ini jadi memang ada gap sih saat ini yang sering dirasakan itu sih, karena banyak juga yang zaman sekarang itu instan, lebih karena itu gitu ya. Jadi dia nggak mengalami semuanya gitu. Nah ini sudah makin jarang orang-orang seperti itu saya lihat. Mau diceritakan lebih lanjut Mas tentang gaps yang dimaksudkan tadi, dielaborasi lagi? Oh ya, jadi yang sering ini memang ini yang sangat kritikal ya. Jadi sebenarnya kalau boleh di company itu sebetulnya menyadari roh company itu ada di mana sih core bisnisnya. Jadi saat dia menyadari semua core bisnisnya itu harusnya itu dikomposisikan. Memang katakanlah bagus sekali kalau ada orang yang berpengalaman dari dunia kerja, kemudian dia mungkin mendapat pendidikan yang cukup membantu gitu ya. Terus kemudian kalau itu misalnya di merge dengan anak-anak muda, apalagi sekarang dengan adanya generasi gap yang cukup banyak, dan juga biasanya anak-anak muda ini kan pendidikannya jauh lebih bagus gitu ya, exposure-nya juga datang dari background pendidikan luar negeri yang lebih baik. Nah selama itu bisa disinergikan, kemudian kayak diatur code of conduct-nya dan diatur balance-nya, itu mungkin gap-gap itu bisa tertutup. Dan gap yang utama sebetulnya saya lihat itu adalah mungkin career path yang real gitu. Saat ini selama ada vakansi, ada kekosongan di organisasi, kecenderungan kita tidak melihat background itu, kecenderungannya lebih kepada yang penting terisi. Jadi akhirnya gap itu muncul. Itu yang saya lihat sih. Kalau buat seorang Mas Risang sendiri dalam berkarir, apakah kondisi saat ini adalah kondisi yang Mas bayangkan sejak dulu dan memuaskan, atau apa yang Mas rasakan saat ini? Iya, yang salah dari apa yang saya jalani, sebenarnya ini cita-cita saya, istilahnya passion saya, menjadi seorang yang sangat berperan di product support, itu ya, product support. Jadi memberikan pelayanan terbaik terkait sama produk-produk yang kita jual. Tetapi yang membuat saya kecewa, downside yang saya alami adalah saya tidak menyadari bahwa ini sebenarnya posisi untuk expatriate. Jadi pos yang saya idam-idamkan ini adalah pos untuk expatriate. Jadi, waduh, ini salah salah mimpi. Ya itu yang mungkin saya rasakan, saya kecewa dengan dengan akhirnya posisi ini tidak pernah, posisi GM ya di Trakindo tidak pernah saya dapatkan, karena untuk pos yang saya impikan ini sebetulnya dikhususkan untuk expatriate. Jadi harus bule lah kalau di kita istilahnya gitu. Ya, itu Pak Jo. Tapi kalau kemampuan, kalau perjalanan, kalau kesulitan di tempat kerja saat ini sebenarnya sudah hampir dibilang sudah meluncur lah gitu ya, dengan cukup lancar.
Baik, baik. Jadi what's next buat seorang Mas Risang Wijanarko? Saya saat ini sedang mengubah apa namanya, ya maksudnya mengubah beberapa hal, terutama kayak organization design yang terkait dengan service, sehingga nanti akhirnya bisa lebih slim gitu ya, bisa lebih align, terutama dengan dealership kita ke Caterpillar. Jadi banyak hal-hal yang sifatnya reinvent the wheel saya coba streamline-kan, kemudian beberapa posisi yang mungkin dalam perjalanannya itu kurang kurang efektif, itu coba saya hilangkan. Kemudian saya juga mendorong beberapa perubahan gitu ya, terutama misalnya dari memberikan KPI itu lebih bermakna. Sebelumnya kita membayar teknisi, servis ini kan lekat dengan teknisi yang utama, membayarnya dengan skill. Jadi kompetensi base. Nah, akibat itu kita terapkan, akhirnya organisasi kurang berjalan dengan cukup baik, sehingga para leadernya ini bisanya memarahin tapi tidak mempengaruhi pendapatan. Okay. Nah, ini kita coba ubah, sehingga sekarang dengan pendekatan, sekarang kita membuatnya semacam hybrid, Mas Jul, jadi meritokrasi dengan kompetensi base kita gabungkan. Jadi 2 skala. Dan ini kita coba terapkan di semua lini ya, baik itu yang terkait di service, kolaborasi dengan technical, tim, terutama yang nanti memberikan training kepada mereka, ya. Kemudian juga kombinasi juga dengan tentunya human capital, supaya akhirnya itu dilakukan. Yang saya bersyukur ini didukung gitu ya, dari atasan maupun atau senior manajemen sampai di level isi. Jadi mereka sangat memberikan trust ini dengan baik. Once ini terjadi, dan saya juga sudah menyiapkan kader saat ini, mungkin saya akan mencoba challenge yang lain, karena ini nggak mungkin untuk saya terus di sini, di sisa karir saya tentunya. Mungkin saya akan mencoba posisi yang lain, selain yang saya idam-idamkan. Sebenarnya ini idaman saya, tapi membuat saya terberhenti. Itu Mas Jo. Baik, terima kasih. Ini adalah obrolan pembuka ya, obrolan pembuka. Ya. Nanti sekarang kita akan memulai, Mas. Jadi di tahap di sesi coaching ini regulated by ICF, International Coach Federation, dan salah satu ketentuannya bahwa seharusnya sesi coaching bersifat konfidensial. Oke. Karena tujuan sesi ini adalah untuk sharing, memberikan inspirasi bagi lebih banyak orang, maka sesi ini direkam dan untuk disiarkan. Untuk itu saya perlu bertanya, apakah Mas Risang bersedia sesi ini direkam dan disiarkan? Saya bersedia. Terima kasih, Mas. Ya.